Selamat sore, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca yaitu tentang ketiga cara untuk mengikut Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Di situ dikatakan oleh firman Allah di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 bunyinya demikian. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan kita pada sore hari ini, dan yang berbahagia adalah orang mendengar firman dan melakukan di dalam setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tentang ketiga cara untuk mengikut Tuhan, di sini kita akan memberi tema yaitu meninggalkan semua demi Kristus. Meninggalkan semua demi Kristus. Di sini diceritakan kepada kita tentang tiga orang berbeda yang menawarkan diri untuk mengikut Kristus, serta jawaban yang diberikan Kristus kepada mereka masing-masing mengenai kedua orang yang pertama sudah diceritakan dalam Alkitab. Yang pertama di sini terdapat seorang yang sangat bernafsu untuk segera mengikut Kristus, namun sepertinya ia bersikap terlampau terburu-buru, terlampau tergopo-gopo mengiyakan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Tuhan, "Ikutlah aku." Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa pertimbangan dalam hidupnya, tanpa diperhitungkan dengan matang-matang untuk mengikut Tuhan. Bagaimana caranya ketika kita mengikut Tuhan? Apakah kita pertahankan? Apakah kita cuma setengah-setengah? Dan apakah kita 100% untuk mengikut Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, ketika kita menanyakan mau ikut Tuhan, mau, tetapi mereka hanya cuman ikut-ikutan.
melihat temannya, melihat rekannya yang setia melayani Tuhan, maka dikatakan mungkin ini luar biasa, tetapi dalam hatinya tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Ia mengucapkan janji yang sangat berat kepada Kristus. Dia katakan ketika Yesus dan murid-muridnya menjalankan perjalanannya mereka menuju ke Yerusalem, di mana Kristus berjalan, baru menemukan lagi seorang yang ayatnya yang di situ dikatakan, ayat yang ke 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dalam menguburkan Bapakku. Itu yang menjadi masalah di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dikatakan hal ini sebagai pertimbangan dalam hidupnya. Ada keraguan-raguan untuk mau mengikut Tuhan. Sebab apa? Yesus katakan, ikutlah aku, untuk memberitakan tentang keselamatan. Tetapi dia katakan, izinkanlah aku untuk menguburkan Bapakku. Nah ini yang luar biasa, kita secara manusia pasti pikiran kita dengan pikiran Yesus waktu itu beda. Yesus sudah mengetahui pikiran daripada orang ini. Ketika dia disampaikan, pasti dia akan menjawab seperti itu. Izinkanlah aku kembali untuk menguburkan Bapakku. Nah, pasti dalam hati kita, bagaimana orang kita mau mengikut Tuhan sedangkan orang tua atau bapak kita belum kita akan kuburkan. Tetapi Tuhan katakan di situ ayatnya yang ke-60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kita diberi tanggung jawab untuk mau menyampaikan firman Allah, karena di muka bumi ini masih banyak jiwa yang ingin diselamatkan. Dia kata, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah orang menguburkan orang matinya, pergilah. Ini ditekankan kembali supaya kita bisa tinggalkan, lupakan itu. Karena ini berbicara tentang kematian. Ini bukanlah kematian secara jasmani, tetapi Yesus mengetahui bahwa itu kematian secara rohani. Jadi dia biarkanlah orang seperti itu berbuat yang tidak, tetapi pergilah menyampaikan kebenaran firman, pergilah menyelamatkan orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita diberi yaitu waktu untuk menyampaikan keselamatan. Saya katakan tadi, banyak jiwa yang mau diselamatkan oleh Tuhan, maka disuruhlah, pergilah menyelamatkan semua manusia di berbagai tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayatnya ke 61 dan 62, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan di dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kita melihat di situ bahwa semua tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita membawa keselamatan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan dan
Ayat yang seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau. Aku akan mengikut engkau. Ini kepada Tuhan dia berkata seperti itu. Tetapi izinkan aku pamitan. Nah ini, ketika kita ada panggilan untuk pelayanan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus pamit lebih dulu kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua kerabat kita, harus minta pamit dulu. Tetapi itu tidak seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang diinginkan Tuhan, dia katakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap, orang yang siap untuk pelayanan seperti rekan-rekan yang ada di STTAI ini, kita sudah dipilih, kita sudah terpanggil untuk dalam pelayanan. Jadi biarlah pelayanan kita tetap kita kerjakan, sekalipun mungkin teman-teman ada kegiatan-kegiatan lain, tetapi kita fokus dulu untuk melayani Tuhan. Setelah kita pelayanan, maaf ya ini batu-batu ini. Kita pelayanan membajak atau seperti ya, kalau membajak ini artinya kita mengerjakan pekerjaannya Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi tidak boleh kita setengah-setengah dalam pelayanan kita. Kita harus full dalam pelayanan. Tetapi menoleh ke belakang, apa artinya kita menoleh ke belakang? Kita hanya berpikir, apakah ini yang saya kerjakan ini betul, ayat perintah Tuhan atau tidak. Jadi kita menoleh. Banyak orang ketika dipercayakan dalam pelayanan, dia tidak kerjakan sungguh-sungguh karena berpikir, akhirnya dia balik ulang. Orang sudah diberikan tugas, dia pindahkan ke orang lain, dia alihkan kepada teman yang lain. Dan itu kata firman Tuhan, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ini yang sangat-sangat celaka bagi kita pelayan-pelayan Tuhan kalau kita lakukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, bekerjalah 100% untuk Tuhan. Jangan kita main-main pelayanan dalam Tuhan, sebab pelayanan dalam Tuhan ini bukan kita melayani dunia, kita bekerja untuk dunia, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Karena pertama saya katakan tadi di atas bahwa banyak orang-orang yang masih memerlukan, yaitu namanya keselamatan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kesimpulan daripada ketiga karakter ini, kami berikan bahwa mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tinggalkan kesibukan, lalu kita melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.